Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suparwi selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku konsumen. Yang saya banggakan teman-teman ekonomi syariah 5A. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kelompok 13 kali ini yaitu tentang pengambilan keputusan konsumen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Nila Safitri sebagai moderator dan teman-teman yang akan bertugas. Yang pertama ada Siti Lailatun Nadifah, dan yang kedua ada Siti Khadijah, dan yang terakhir saya sendiri Nita Nila Safitri. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman yang bertugas. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian keputusan pembelian. Semua kegiatan yang dilakukan perusahaan melalui pemasaran diharapkan dapat mempengaruhi konsumen sehingga sampai pada keputusan pembelian. Sedangkan keputusan pembelian dapat diartikan sebagai keputusan konsumen untuk membeli produk dengan didasari oleh adanya niat untuk melakukan pembelian dengan melalui beberapa tahap. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Keputusan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam setiap waktu dan di segala tempat. Keputusan tersebut termasuk keputusan yang menyangkut kegiatan individu. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai peranan konsumen dan perilaku pembeli dalam keputusan pembelian. Yang pertama, peranan pembelian konsumen. Ada beberapa peran dalam keputusan pembelian. Yang pertama, pengambilan inisiatif atau pemrakarsa atau pencetusan seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli suatu produk atau jasa. Yang kedua, pemberi pengaruh. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, pembelian. Yang kelima, pemakaian. Sedangkan perilaku pembeli berdasarkan keterlibatan pembelian dan perbedaan di antara mereka, perilaku keputusan pembelian dibagi menjadi 4. Yang pertama, perilaku pembeli yang rumit. Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit bila mereka sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya perbedaan-perbedaan besar di antara mereka. Yang kedua, perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan terjadi pada saat konsumen terlibat pada pembelian yang mahal, jarang, dan beresiko. Yang ketiga, perilaku pembelian karena kebiasaan terjadi saat keterlibatan konsumen rendah dan tidak adanya perbedaan mereka yang signifikan. Yang keempat, perilaku pembelian untuk mencari variasi. Keterlibatan terdapat produk rendah sementara terdapat beberapa merek yang signifikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses pengambilan keputusan. Terdapat 5 tahapan dalam proses keputusan pembelian konsumen yang dimulai dengan pengenalan masalah, di mana konsumen sedang mengidentifikasi kebutuhan dengan cara membandingkan antara kondisi saat ini dan yang diharapkan. Masalah timbul dari dalam diri konsumen yang berupa kebutuhan yang digerakkan oleh rangsangan diri dalam diri pembeli atau dari luar. Yang kedua yaitu mengenai pencarian informasi atau informasi search,
di mana konsumen itu mencari informasi dari sumber internal maupun eksternal mengenai merek produk yang diinginkan. Yang ketiga yaitu mengenai penilaian alternatif. Dari informasi yang diperoleh konsumen digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang dihadapi serta daya tarik masing-masing alternatif. Yang keempat yaitu keputusan pembeli. Tahap evaluasi berakibat bahwa konsumen membentuk preferensi di antara alternatif-alternatif merek barang. Biasanya barang dengan merek yang disukainya adalah barang dengan yang akan dibeli. Di samping sikap, masih ada dua faktor yang mempengaruhi nilai seseorang untuk membeli, yaitu faktor sosial dan faktor situasi. Yang kelima, yaitu perilaku setelah pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan merasakan kepuasan dan mungkin ketidakpuasan. Ini menarik bagi produsen untuk memperhatikan tindakan konsumen setelah melakukan pembelian. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Keputusan pembelian dari pembeli itu sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Satu yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu yang dapat berpengaruh terhadap perilaku, terdiri dari persepsi, pembelajaran, memori, motivasi, kepribadian, emosi, dan sikap. Yang pertama yaitu mengenai persepsi. Persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, dan menginterpretasikan stimulus lingkungan yang melibatkan panca indera. Dalam konteks pemasaran dan perilaku konsumen, persepsi itu kerap kali dianggap sebagai realitas oleh konsumen. Yang kedua yaitu mengenai pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dilalui individu dalam mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan pembelian dan konsumsi yang kemudian ia terapkan pada perilaku terkait di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu mengenai memori. Memori yakni akumulasi total pengalaman pembelajaran sebelumnya dalam otak seseorang. Memori ini terdiri atas sensory memory dan working memory, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi yaitu dorongan internal yang memberikan energi tertentu untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kelima yaitu kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik psikologis internal yang menentukan dan merefleksikan cara seseorang merespon lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai sikap. Sikap yaitu penilaian evaluatif tentang baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak suka yang dirasakan konsumen terhadap orang tertentu. Misalnya wiraniaga dan juru bicara. Kalau tempat itu seperti gerai retail, website, objek wisata, benda seperti produk, kemasan, iklan, atau isu spesifik seperti ideologi politik, teori pemasaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari budaya, subbudaya, demografi, status sosial, keluarga, dan aktivitas pemasaran. Yang pertama yaitu budaya. Budaya adalah pola makna yang didapatkan anggota masyarakat dan tercermin dalam pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, moral, tradisi, dan kebiasaan. Yang kedua yaitu subbudaya. Subbudaya yaitu subkelompok dari budaya yang menganut nilai-nilai budaya yang sama dengan masyarakat keseluruhan, namun menunjukkan nilai-nilai kultural pada pola perilaku yang unik di dalam subkelompok individual yang bersangkutan.
Yang C yaitu demografi. Demografi menurut definisinya adalah ilmu yang mempelajari jumlah persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya. Nah, karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan paling sering digunakan dasar untuk segmentasi pasar. Jika segmentasi demografis itu telah diketahui, maka akan memudahkan kepada siapa produk tersebut harus didistribusikan dan dipasarkan. Apakah akan didistribusikan pada segmen kelompok umur anak-anak, remaja, dewasa, atau berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, atau pada tingkat penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan tertentu. Yang keempat yaitu status sosial. Status sosial adalah ranking relatif setiap anggota kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan prestis. Berdasarkan teori perbandingan sosial, individu itu cenderung membandingkan kepemilikannya dengan orang lain untuk menentukan posisi relatifnya. Yang kelima yaitu keluarga dan kelompok rujukan. Keluarga itu merupakan para individu yang anggota kelompok sosialnya paling dasar yang hidup bersama-sama dan berinteraksi untuk memuaskan kebutuhan pribadi bersama. Sedangkan kelompok rujukan itu dapat juga disebut sebagai kelompok acuan yang secara nyata dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Para pemasar itu banyak yang tertarik pada kemampuan keluarga dan kelompok rujukan untuk mengubah sikap dan perilaku konsumen dengan mendorong timbulnya kesesuaian mengenai konsumen dan kelompok rujukan. Yang terakhir yaitu mengenai aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran itu merupakan kegiatan untuk mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai kepada pelanggan serta harmonisasi antar kegiatan pemasaran untuk mengoptimalkan pengaruh bauran pemasaran sehingga perusahaan yang mampu memenangkan kompetensi ini. Di materi selanjutnya ada kendala yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada kendala yang bersumber pada diri sendiri, yaitu kendala yang terdapat dalam diri pengambil keputusan tersebut. Seperti seorang manajer dalam sebuah perusahaan mengambil keputusan tersebut dan tidak dapat mengambil keputusan karena ketidakmampuannya dalam mengambil keputusan secara tegas, karena dirinya diliputi dengan keraguan sehingga ia berpikir apakah keputusannya sudah tepat atau tidak. Akibatnya jika manajer yang ragu dalam bertindak, yaitu menyerahkan keputusan yang diambil kepada bawahannya. Yang kedua, mengangkat permasalahan ke tingkat lebih tinggi sehingga pimpinan yang lebih ataslah mengambil keputusan. Yang ketiga, ada mencari alasan sehingga peranan mengambil keputusan berpindah secara horizontal kepada manajer yang lainnya yang setingkat dengannya. Kendala yang kedua ada kegagalan di masa lalu. Kendala ini biasanya muncul karena adanya kegagalan dirinya dalam mengambil keputusan di masa lalu, sehingga dirinya takut untuk mengambil keputusan karena takut keputusan yang ia ambil sekarang juga akan mengalami kegagalan layaknya keputusan yang ada di masa lalu. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk manajer yang seperti ini ada pembentukan panitia ad hoc, terus penyerahan tugas penyelesaian masalah kepada sekelompok tenaga ahli dalam organisasi, pengarahan tenaga konsultan di luar organisasi, dan menciptakan prosedur pengambilan keputusan yang sangat formal sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tugas dan tanggung jawab yang sifatnya kolektif dan tidak lagi merupakan tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Kegagalan yang ketiga yaitu pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi, di mana informasi adalah kunci utama untuk mengambil sebuah keputusan. Jika tidak ada, bagaimana seorang mengambil sebuah keputusan yang tepat? Pemahaman yang tidak dapat tentang peranan informasi dalam pengambilan keputusan dapat menjadi kendala yang harus disingkirkan. Informasi yang diberikan harus lengkap, mutakhir, dapat dipercaya,
terolah dengan baik dan tersimpan dengan rapi. Adapun kegagalan yang keempat, yaitu tentang konsultasi yang berlebihan. Para ahli menemukan 7 cara untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada konsultasi yang bersifat memberitahukan, yang kedua konsultasi yang bersifat menjual, yang ketiga konsultasi yang memancing reaksi orang lain, yang keempat ada konsultasi yang bersifat minta pertimbangan orang lain, yang kelima ada konsultasi dengan partisi aktif pihak lain, yang keenam ada konsultasi dengan penekanan kuat pada pendapat orang lain, dan yang terakhir konsultasi yang bersifat pendelegasian. Faktor kegagalan yang ketiga ada faktor ketidakpastian, yaitu kendala yang muncul karena ketidakpastian keputusan yang diambil dengan hasil yang muncul dari keputusan tersebut, sehingga dapat memunculkan ketakutan karena apakah keputusan sudah tepat sehingga tidak menimbulkan resiko yang benar. Ketidakpastian akan menjadi kendala karena kurang yakin dalam diri seorang manajer yang bersangkutan tentang hasil yang akan diperoleh. Preferensi pribadi manajer yang bersangkutan atas alternatif yang mungkin ditempuh yang bisa saja berbeda dari alternatif-alternatif yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Dan yang terakhir ada manajer yang bersangkutan meragukan apakah keputusan baru diperlukan. Adapun faktor yang keenam yaitu keterlibatan kelompok, di mana kendala karena di dalam sebuah kelompok memiliki banyak orang dapat menimbulkan bermacam pendapat, sehingga menghambat dalam menentukan keputusan apa yang tepat dan memerlukan banyak waktu karena harus mendiskusikan keputusannya yang tepat. Kelemahan utama yang ditimbulkan oleh keterlibatan banyak orang dalam proses pengambilan keputusan yaitu karena keinginan pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan untuk berperan serta sehingga proses pengambilan keputusan dapat menjadi sangat lambat. Sering timbul perbedaan pandangan di antara sekelompok yang terlibat yang mempersulit tercapainya mufakat tentang langkah dalam pengambilan keputusan. Hasil dari keputusan yang akan diambil, resiko yang timbul, dan beban yang harus dipikul oleh organisasi dalam bentuk penggunaan sumber daya dan dana. Faktor yang ketujuh ada ketidakjelasan peranan. Dalam organisasi, setiap orang memiliki peranan masing-masing sehingga orang tersebut mengetahui tugas dan wewenangnya, sehingga tidak ada yang akan melewati wewenang yang telah diberikan organisasi tersebut dan tidak muncul kebingungan apakah tindakannya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan. Ketidakjelasan peranan dapat berakibat pada berbagai hal-hal negatif. Pertama, ada seseorang yang dapat bertindak melampaui batas wewenang yang dimilikinya. Yang kedua, ada keraguan-raguan dalam bertindak karena ketidakpastian apakah tindakan yang diambilnya masih dalam batas wewenang yang dimilikinya. Yang ketiga, ada kemungkinan tumpang tindih kegiatan. Yang keempat, ada kemungkinan terjadinya duplikasi. Yang keenam, ada kemungkinan tidak lancarnya koordinasi. Dan yang terakhir ada laporan yang tidak ditangani sebagaimana mestinya. Faktor yang kedelapan ada kemalasan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melawan kemalasan. Yang pertama ada menghindari sikap ragu-ragu, bersikap tegas, melatih untuk mendeteksi keraguan dan mempertimbangkan konsekuensi yang timbul dari sikap ragu-ragu tersebut. Memusatkan perhatian pada penyelesaian masalah dan kemampuan mendefinisikan situasi yang dihadapi secara tepat. Yang terakhir ada melatih diri untuk berpikir secara sistematis dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Faktor yang kesembilan ada kekurangan mengelola waktu, di mana penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa kemampuan seseorang mengambil keputusan yang efektif dan rasional hanya ditentukan oleh kemampuan mengatur waktu yang tersedia. Bagaimana dengan baik? Apabila seseorang merasa bahwa ia tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan semua tugas yang dipercaya kepadanya, maka sebagai salah satu tugas yang terpenting,
Sering terbukti bahwa kekurangan waktu adalah akibat kekurangan mampunya seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Materi selanjutnya ada pandangan konsumen dalam pengambilan keputusan. Ada 4 pandangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pandangan ekonomi. Pada pandangan ini, konsumen dipandang sebagai seseorang yang mengambil keputusan dengan akal sehat dan pemenuhan kebutuhannya. Ada beberapa pemikiran yang mendasari pendapat tersebut, yaitu konsumen berada dalam keadaan sadar akan semua alternatif produk, kapabilitas untuk melakukan perangkaian beberapa alternatif pada keuntungan dan kerugian, dan dapat mengidentifikasi satu yang terbaik dari beberapa alternatif tersebut. Kondisi tersebut biasanya konsumen akan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga berusaha mengambil keputusan yang baik atau cukup baik. Pandangan yang kedua ada pandangan pasif, yaitu pandangan sebagai pembeli yang spontan dan irasional, di mana konsumen membeli produk berdasarkan keinginan dirinya sendiri dan pengaruh dari pemasar. Pandangan ini biasanya konsumen akan memilih produk karena sebuah motivasi tertentu dan berusaha memuaskan hati. Pandangan yang ketiga ada pandangan kognitif, yaitu konteks model kognitif konsumen dipandang sebagai pengolah informasi. Pengolahan informasi menyebabkan pilihan dan berakhir pada melakukan pembelian. Konsumen akan mencari sebuah informasi akan produk dan akan berhenti mencari ketika informasi yang dibutuhkan sudah dirasa cukup, sehingga mengambil keputusan yang baik setelah melakukan proses pengolahan informasi yang diterimanya. Seseorang yang tidak dapat memiliki pengetahuan secara penuh tentang ketersediaan produk alternatif dan karena itu tidak dapat membuat keputusan yang sempurna. Meskipun bagi seseorang aktif dalam mencari informasi dan menghadirkan untuk membuat keputusan yang memuaskan. Dan pandangan yang terakhir ada pandangan emosional. Ketika konsumen mendasarkan keputusan pembelian pada emosi, tidak menekankan untuk mencari informasi sebelum pembelian, biasanya ditekankan untuk suasana hati dan perasaan. Alasannya bukan berarti pengambilan keputusan secara emosional tidak rasional, namun sisi rasionalnya adalah pemilihan produk secara sengaja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan emosi seseorang.